Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan mempresentasikan dari apa yang telah kami kerjakan. Baik, langsung saja kepada Bang Alfi, teman sebelah saya, silahkan dijelaskan. Ini adalah transaksi produk berpikir yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, produk berpikir untuk memperluas jaringan, produk berpikir teknologi, dan hakikat pesan komunikasi dan feedbacknya atau umpan balik. Yang pertama, produk berpikir untuk memperluas jaringan. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide atau gagasan maupun hasrat dan lain sebagainya. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antara manusia yang diberi nama retorik, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi, yang berpendapat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mengerti dan mengajak pada perkembangan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang didapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antara manusia secara lisan atau lebih, dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan peran orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Firman. Baik, saya akan di sini menjelaskan tentang hakikat isi komunikasi dan feedback. Jadi di sini hakikat komunikasi adalah sebuah proses di mana pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya atau sebagai media. Feedback dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan komunikator kepada seorang komunikan. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirim sebelumnya. Umpan balik verbal adalah feedback yang diberikan melalui kata-kata atau bahasa yang baik dari lisan ataupun tulisan. Sementara umpan balik nonverbal adalah feedback yang diberikan dalam bentuk isyarat, gerak-gerik tubuh maupun raut wajah atau gimmick yang dibuat oleh seorang komunikator untuk mengirimkan pesan kepada seorang komunikan. Seperti itu akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Yang ketiga ada produk berpikir teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai aspek yang melibatkan teknologi rekayasa dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi komunikasi dalam hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada akhir-akhir ini di seluruh dunia sedang mengalami suatu tantangan yang seorang virus corona, sehingga pembelajaran anak-anak di era sekarang menggunakan media online, yaitu menggunakan gadget, sehingga ada beberapa dampak positif dan negatif yang didapat dari gadget ini. Sehingga ada beberapa dampak bagi kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan Indonesia. Ada dampak negatif dan positifnya seperti tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 4 yang dimana ini rekan-rekan saya mewakilkan teman-teman saya mengucapkan terima kasih bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas untuk disampaikan kami
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.